Halo semuanya dan selamat datang. Kita semua tahu ya, sekolah itu salah satu jalur umum menuju masa depan. Tapi, gimana kalau jalan yang kamu tempuh itu beda? Nah, tenang aja. Pembahasan kali ini dirancang khusus buat kamu, untuk membantu kamu menempa kesuksesan dengan caramu sendiri. Yuk, kita mulai. Ini nih, pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala kita kan. Rasanya tuh kayak ada tekanan dari mana-mana yang bilang kalau tanpa gelar, pintu kesuksesan itu tertutup rapat. Tapi, apa benar begitu? Yuk, kita bedah dari sudut pandang yang lain. Nah, ini dia gagasan utamanya. Sukses itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi sesuatu yang kita bangun, bata demi bata. Jadi, kita nggak akan fokus ke masalahnya, tapi langsung ke kerangka kerja untuk solusinya. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Kenapa? Karena kesuksesan sejati yang bisa bertahan lama itu selalu berawal dari dalam diri kita sendiri, pola pikir kita, karakter kita, dan juga kesehatan kita. Ini fondasi yang bakal menopang semuanya. Coba deh bayangin, kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, kita itu ibarat kapal di tengah laut tanpa kompas dan tanpa mercusuar. Cuma bakal muter-muter di situ aja, nggak tahu mau kemana. Jadi poin pertamanya jelas, tanpa target, semua usaha bisa jadi sia-sia. Terus, gimana caranya bikin tujuan yang benar-benar kuat? Nah, kita bisa pakai metode yang namanya SMART. Ini tuh semacam alat bantu buat ngubah mimpi yang masih ngawang-ngawang jadi sebuah rencana aksi yang jelas dan bisa kita kerjakan. Nah, ini contohnya biar kebayang banget bedanya. Lihat deh, bilang saya ingin jadi penulis, itu kan cuma harapan. Tapi kalau kita bilang menerbitkan buku yang terjual 1.000 kopi dalam setahun, nah itu baru rencana. Sama juga dengan bisnis online. Bedanya tuh di kejelasan, jadi kita bisa ukur kemajuan kita. Oke, tujuan udah ada. Sekarang kita butuh bensin buat sampai ke sana. Dan bensin utamanya ya tubuh dan pikiran kita sendiri. Pikiran itu mesinnya, tubuh itu bahan bakarnya. Jangan pernah sepelekan pentingnya menjaga dua aset ini. Karena tanpa mereka, perjalanan bakal terasa berat banget. Punya skill doang tuh nggak cukup loh. Sukses itu seringkali bergantung pada kepercayaan orang lain ke kita. Dan kepercayaan itu dibangun di atas karakter. Nah, 7 poin yang kamu lihat di sini, ini adalah pilar-pilar buat membangun kredibilitas yang nantinya bakal ngebuka banyak banget pintu kesempatan. Dan poin terakhir dari permainan internal ini, jangan lupakan sisi spiritual. Apapun keyakinanmu, coba deh terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Misalnya lewat doa. Ini bisa ngasih kita ketenangan dan kekuatan ekstra pas lagi hadapin tantangan. Oke, sip. Fondasi internal kita udah siap, kita udah punya tujuan, udah tahu cara menjaga aset utama kita, dan udah mulai membangun karakter. Sekarang, saatnya kita bawa semua itu ke dunia nyata dan mulai membangun. Selamat datang di bagian kedua. Di sini kita bakal ngomongin gimana caranya mengembangkan skill dan hubungan yang kita perlukan buat bikin gebrakan di dunia luar. Jadi, pertanyaannya, kalau nggak punya ijazah, belajarnya dari mana dong? Jawabannya, dari mana saja. Belajar itu proses seumur hidup yang kita kendalikan sendiri. Bisa lewat buku, kursus online, seminar. Kuncinya adalah jangan pernah berhenti belajar hal-hal yang relevan sama tujuanmu. Nah, ini nih. Semacam jalan pintas yang cerdas banget. Mentor itu adalah orang yang udah pernah jalan di jalur yang pengen kamu lewatin. Belajar dari pengalaman mereka, itu bisa hemat waktu dan energi kamu. Plus, kamu bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Ingat ya, sukses itu jarang banget hasil kerja sendirian. Makanya, selain jago di bidang teknis, kita juga harus jago main sama orang lain. Membangun hubungan yang baik, jaringan yang kuat, itu bisa ngebuka pintu-pintu kesempatan yang mungkin nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Di dunia yang udah ramai kayak sekarang, kalau cuma ikut-ikutan orang lain, ya kita bakal jadi satu di antara kerumunan. Daripada cuma bersaing di kolam yang sama, kenapa nggak coba berpikir beda? Coba deh berinovasi, ciptakan solusi atau nilai baru yang belum pernah ada. Bertindak itu penting banget buat memulai, tapi tindakan tanpa arah yang jelas bisa bikin kita capek di tengah jalan. Nah, kita perlu gabungin aksi kita dengan strategi jangka panjang. Ini yang bakal jadi jembatan kita ke bagian terakhir. Dan sekarang kita sampai di bagian ketiga, bagian terakhir. Di sini kita akan bahas prinsip-prinsip yang bisa bikin kesuksesan kita itu bukan cuma kembang api sesaat, tapi sesuatu yang bisa kita pertahankan untuk jangka waktu yang lama. Coba deh lihat perbandingan ini. Jelas banget kan? Zona nyaman emang terasa aman dan enak, tapi ya di situ-situ aja, nggak ada pertumbuhan. Kalau mau mencapai hal-hal yang lebih besar, kita harus berani keluar dan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Ingat, gagal itu bagian dari belajar, bukan akhir dari dunia.
Ini teman-teman, mungkin salah satu poin paling penting dari semua yang kita bahas hari ini. Sukses besar itu jarang banget datang dari satu aksi heroik dalam semalam, tapi ia dibangun dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten hari demi hari tanpa henti. Oke, kita udah bahas 3 kerangka kerja yang super penting. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya jadi satu cetak biru yang jelas untuk jalanmu ke depan. Nah, ini dia intisarinya. 3 permainan yang harus kamu menangkan. Mulai dari dalam diri kamu sendiri, lalu terapkan di dunia nyata, dan pastikan itu bertahan lama dengan strategi jangka panjang. Ini model yang bisa kamu pegang dan terapkan mulai hari ini. Jadi, pesan utamanya adalah ini. Jangan pernah biarkan ketiadaan selembar kertas mendefinisikan siapa kamu atau apa potensimu. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah tekadmu, karaktermu, dan tindakan nyata yang kamu lakukan secara konsisten. Dan saya mau menutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan langsung untuk kamu. Kisah hidupmu itu punya kamu seutuhnya. Ijazah nggak menuliskannya. Jadi berdasarkan semua yang udah kita bahas, apa langkah nyata pertama yang akan kamu ambil untuk menulis bab pertama dari kisah suksesmu? Coba pikirkan.